Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 28 sebagai bahan renungan kita pada hari ini, Rabu 16 November 2016. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia dan mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara
saudari yang terkasih, menyapa Anda dimanapun berada. Saya, Romo Benediktus Mulyono SCY, mencoba membagikan permenungan atas Injil yang baru saja kita dengarkan. Dari bacaan ini dapat kita petik pesan-pesan penuh makna yang dapat kita hidupi dalam kenyataan keseharian kita. Anugerah yang dipercayakan kepada kita memang berbeda-beda. Ketika kita sudah menyadari itu, sebagai bentuk pengenalan diri dan penerimaan diri, maka mudah untuk kemudian kita memelihara rahmat, karunia, bakat yang kita terima dan kita sadari berbeda satu dengan yang lain. Bukan hanya menerima, kemudian juga mampu bersyukur bahwa diriku berbeda dengan yang lain, dengan segala macam kelebihan dan keterbatasan yang ada. Tuhan memuji kita yang dikaruniai bakat, talenta, tanggung jawab, kepercayaan, bukan pertama-tama pada besar hasil yang didapatkan. Pujian, kepercayaan Tuhan dan berkat-Nya diberikan bukan karena kita menghasilkan banyak, melainkan pertama-tama Tuhan melihat hati, kesungguhan, ketekunan, ketulusan, tanggung jawab, dan nilai-nilai keutamaan batin yang lain yang mendasari suatu tindakan atau sikap maupun aktivitas tugas pekerjaan kita. Bahkan hasil dalam jumlah kecil pun di mata Tuhan mendatangkan pujian yang sama besarnya dengan yang lain bila disertai dengan cara-cara dan motivasi yang benar. Maka dalam kitab pertama Samuel bab 16 ayat 7 ditegaskan sabda Tuhan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudari yang terkasih, makna lain yang berhubungan dengan hal tersebut adalah menemukan arti hidup bukan hanya pada perkara-perkara besar yang mendatangkan kekaguman orang, decak keheranan dan keterpesonaan, melainkan juga melihat jalan kecil, jalan kesederhanaan. Santa Teresia kanak-kanak Yesus menegaskan hal itu, melakukan hal kecil dengan semangat dan cinta yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, poin terakhir yang dapat kita renungkan adalah menghargai segala macam perbedaan yang ada di antara kita, perbedaan talenta, kemampuan intelektual, latar belakang, dan menghargai segala macam bentuk perbedaan yang ada merupakan sikap keutamaan Kristiani yang pantas untuk kita hidupi dan kita kembangkan. Maka marilah berdoa, memohon agar kita dianugerahi kebijaksanaan untuk mampu bersyukur dan melihat adanya begitu banyak perbedaan di antara kita, seperti bagaimana Tuhan memandang perbedaan-perbedaan itu dengan hati yang penuh cinta. Tuhan memberkati. Amin.